Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama untuk belajar kembali tentang agama kita ini, untuk sama-sama memperbaiki diri kita ini. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan pada diri kita untuk hal itu, masih memberikan kepercayaan pada kita untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas tentang fikih fuqaha, kajian fuqaha ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, saya akan sedikit mereview dari yang kemarin agar kita bisa masuk, gak langsung blok ke materi yang sekarang. Kita sedikit mereview yang kemarin. Fuqaha itu artinya para ahli fikih. Nah, yang kita targetkan di kajian ini adalah berhenti taklidul ama dari beragama. Apa itu taklidul ama? Itu cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu dasarnya dari mana, nggak tahu sumbernya dari mana, itu turut munding kalau kata orang Sundanya mah gitu. Itu yang nggak boleh. Kita mengikuti pendapat mazhab siapa aja itu fine aja. Yang nggak boleh taklidul ama begitu. Nah, terus masalah khilafiyah sama ikhtilafiyah, pada zaman Nabi pun para sahabat udah mulai ada namanya khilafiyah, dan Nabi Muhammad sendiri itu membiarkan, istilahnya nggak melarang selama masih dalam hal-hal batas-batasan tertentu. Karena apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah itu juga menjadi sebuah hadis, menjadi ketetapan Nabi. Dan hadis itu wasodara Nabi, apa yang didasarkan dari Nabi, apa yang keluar dari Nabi, dari fi'lin, dari perbuatan, au qaulin, perkataan, takririn, atau ketetapan. Jadi ketetapan sang Nabi itu juga bisa menjadi hadis. Contoh ketika Khalid bin Walid makan biawak, nah di sampingnya ada Nabi Muhammad tanya, makan apa itu? Makan biawak. Kata Khalid, apakah ini haram? Ya Rasulullah, apakah ini haram? Nabi Muhammad bilang, enggak, cuma di tempat saya enggak biasa orang makan biawak. Lantas apa Rasulullah mengharamkannya? Enggak, membiarkannya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang enggak dilarang sama Nabi, bukan berarti haram begitu. Dan yang khilafiyah itu udah ada dari zaman sahabat, selama itu masih dalam batas-batasannya begitu. Nah, ada lagi contohnya ketika Bilal sholat sunat wudhu. Ya, ceritanya ketika Nabi Muhammad pergi Isra Miraj, Nabi Muhammad mendengar suara sendalnya Bilal. Nabi Muhammad bertanya sesampainya di bumi kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, apa yang membuat engkau bisa mendahuliku di surga? Maksudnya, dengan apa engkau bisa ke surga? Amalan apa yang membuat engkau bisa sampai ke surga, yang membuatmu masuk ke surga? Bilal ngomong, saya sholat sunnah wudhu. Padahal Nabi Muhammad belum pernah nyontohin, tapi Bilal kok bisa ngeluarin sholat sunnah wudhu itu dari mana? Nah, tapi di sana Nabi Muhammad nggak melarangnya gitu. Walaupun Nabi Muhammad nggak pernah nyontohin, tapi ketika Nabi Muhammad nggak melarangnya, maka itu juga jadi hadis begitu. Nah, apa yang menjadi dasar para ulama mengeluarkan suatu pendapat dalam mazhab itu ada empat
Ya, yang pertama tentu Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, dan yang ijma para ulama, dan keempat qiyas. Kenapa perlu Al-Quran? Kenapa nggak cukup dengan Al-Quran? Karena beberapa ayat di Al-Quran itu penjelasannya ada di hadis. Dan kenapa nggak cukup Al-Quran dan hadis? Karena dalam Al-Quran dan hadis itu masih ada ayat yang samar-samar dan masih banyak lainnya. Contoh seperti ini, ketika apa yang ada di zaman kita itu nggak pernah kejadian di zaman Nabi, lantas apakah nggak ada hukumnya? Tentu ada, cuma bagaimana caranya? Nah itu, maka dari itu kita membutuhkan ijma ulama dan qiyas, begitu. Nah, apa itu Al-Quran? Quran itu huwa kalamullah ta'ala, yaitu perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lisan Arab, yang tertulis di atas mushaf, dan membacanya merupakan ibadah bagi kita, dan diturunkan secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Nah, sebenarnya Al-Quran diturunkan dua tahap ya. Yang pertama seplak gitu ya, tapi itu ke langit, dan dari langit itu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sesuai kejadian yang dialami Nabi Muhammad. Terus kenapa waktu zaman Nabi Muhammad itu nggak dibukukan langsung jadi satu buku begitu? Karena pada zaman Nabi Muhammad itu masih terjadi penghapusan ayat, nasih wa mansuhnya masih terjadi. Contohnya apa? Banyak ya, tapi yang kita ambil contoh seperti ini, yang apa, ayatnya masih ada di Al-Quran tapi hukumnya udah nggak berlaku. Itu salah satunya ayat waris. Jadi sebelum datang di surat An-Nisa tentang pembagian warisan, itu wajib bagi muslim namanya wasiat. Jadi nulis, yang mau merasa bakal meninggal itu nulis bagi anaknya ini bisa berapa, ini anaknya berapa, ini buat si ini berapa gitu. Tapi setelah turun ayat waris, maka ayat yang tadi tentang wasiat itu kehapus, walaupun secara tulisannya masih ada tapi hukumnya kehapus. Makanya itu Al-Quran salah satu apa namanya hikmahnya nggak diturunkan satu plak gitu, karena begitu. Dan ada ayat-ayat yang Allah lupakan dari semua ingatan manusia, itu banyak ya, banyak. Nggak usah kita bahas, nanti kita nggak sampai ke apa yang kita tujukan, nanti lagi itu kita bahasnya. Lalu apa itu sunnah? Sunnah itu saudara Nabi, apa yang dikeluarkan dari Nabi, apa yang berdasarkan dari Nabi, apa yang disandarkan dari Nabi, apa yang bersumber dari Nabi, min fi'lin au qaulin au takririn au sifatin. Dari fi'lin, apa fi'lin pekerjaan, apa yang dilakukan oleh Nabi, au qaulin perkataan, au takririn ketetapan, au sifatin. Jadi nggak cuma perkataan sama perbuatan doang. Nggak selalu apa yang nggak dilakukan oleh Nabi itu salah, bukan begitu. Karena nggak semua sahabat bisa melakukan apa yang seperti Nabi lakukan benar-benar persis, itu nggak bisa, nggak semua sahabat. Maka para sahabat mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk tetap mengikuti Nabi dalam rel-relnya tertentu. Contoh seperti ini, Bilal pernah datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya orangnya lemah hafalannya, saya nggak tahu, saya nggak bisa doa-doa panjang seperti engkau dan para sahabat yang lain hafalkan. Saya nggak bisa hafal kayak gitu. Yang saya hafalkan, yang saya selalu doakan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ridhomu dan jannah. Dan saya berlindung kepadamu dari azabmu dan nerakamu, dari kemarahanmu dan nerakamu. Kata Rasulullah apa? Wahai Bilal, sesungguhnya inti dari doa kami yang panjang itu adalah doamu. Maka nggak semua apa yang dilarang, apa yang nggak dilakukan oleh Nabi itu dilarang, begitu. Terus apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad tentang hukum-hukum syar'i dalam suatu perkara. Nah, apa itu mujtahid? Ya seperti yang sebelumnya di
kajian fuqaha sebelumnya, mujtahid itu orang yang sudah bisa berijtihad, udah bisa ngituin fatwa sendiri ya, simpelnya seperti itu. Udah benar-benar pinter dalam usul fiqh dan fikih, tahu dari hadis, balaghah dan lain sebagainya, itu orang mujtahid. Kita gak bakal belajar sampai mujtahid dalam kajian fuqaha ini, kita cuma belajar fikih, tapi jangan sampai taklid. Itu targetan kita sekarang. Lalu apa itu qiyas? Qiyas itu secara bahasa itu artinya sama ya. Jadi maksudnya qiyas itu apa yang disamakan. Contoh seperti ini, apa yang di zaman Nabi itu ada, tapi apa yang di zaman Nabi itu nggak ada, tapi di zaman kita ada. Contohnya ganja atau zat adiktif lainnya. Misalkan ganja itu haramnya, kenapa bisa diharamkan? Karena dikiaskan, disamakan dengan khamr. Khamr itu haram karena apa? Karena memabukkannya. Maka hal yang bisa memabukkan selain khamr itu disebut juga khamr. Contohnya ganja dan lain sebagainya selain khamr yang bisa ikut memabukkan, itu juga dilarang begitu. Maka ketika khamr tersebut nggak dipakai untuk memabukkan, contoh alkohol ya, alkohol itu kan khamr, memabukkan, tapi ketika dipakai buat parfum, ketika dipakai buat obat pembeku darah, jatuh berdarah kan biasa pakai alkohol. Nah ketika dipakai buat ketika buat jadi obat, maka alkohol nggak apa-apa, nggak haram, karena haramnya hanya sekedar memabukkan begitu. Bagaimana kalau kita minum tapi nggak sampai memabukkan? Nah itu nanti bahasannya. Terus itu yang jadi 4 dasar para ulama. Nah kita masuk ke toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu secara bahasa dari kata toharoh. Toharoh itu bersuci, membersihkan. Dalam Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushdi, ya Imam Ibn Rushdi kembali menjelaskan bahwa umat muslim itu sepakat bahwa toharoh itu ada 2 jenis. Yang pertama itu toharoh dari hadas, dan yang kedua adalah toharoh dari khobas. Apa itu khobas dan hadas? Sebenarnya dua-duanya sama-sama kotor, tapi hadas itu keadaan kitanya, pekerjaan kitanya gitu. Kalau khobas itu zatnya, zat yang kotornya, najisnya itu kotorannya itu loh. Nah kalau hadas itu keadaannya gitu, itu bedanya. Nah tapi para ulama, umat muslim secara global itu sepakat bahwa toharoh itu ada 2, toharoh hadas sama toharoh khobas begitu. Dan toharoh khobas itu zatnya cukup dihilangin zat yang kotornya. Misalkan kita nginjak kotoran ayam atau ya gitu, tinggal dicuci, kotorannya hilang, udah bersih begitu. Tapi kalau toharoh hadas, nah itu maka kita perlu pelajari, mendalami dari toharoh itu. Toharoh hadas itu ada 3. Pertama wudu, yang kedua guslu itu mandi besar, dan yang ketiga pengganti dari kedua itu apa? Tayamum begitu. Nah wudu, apa dalil wudu? Dalam Al-Quran dalil wudu itu Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum warjulukum ilal ka'bain. Itulah sampai akhir pokoknya Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan gitu. Itu dalil wudhu dalam Al-Quran. Lalu sunahnya diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW berkata, la tuqbalu sholah
sholat nggak bakal diterima dari siapa yang berhadas hingga dia berwudu, hingga mempunyai wudu begitu. Nah, sedangkan yang dibebani oleh wudu itu adalah apa? Kapan diwajibkannya wudu? Ketika ingin dilaksanakan sholat, ketika masuk waktu sholat, begitu. Karena wudu ini adalah syarat dari bersihnya, syarat dari sholat. Syarat dari sholat. Jadi wudu ini bukan bagian dari sholat, tapi kalau kita nggak punya wudu, nggak punya toharoh, maka sholat kita nggak sah, begitu. Dan yang dibebani oleh hal ini adalah orang yang balik dan berakal berdasarkan hadis Rasul, Rofial Qalam an Salasin, diangkatnya pena dari 3 orang. Di antaranya disebutkan as-sabi, anak bayi, hatta yahtalim, anak kecil, anak balita hingga dia balik, dan orang majnun atau yang hilang akal hingga dia sadar, begitu. Maka dalam kitab karya Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang ketika kita tidur dalam keadaan duduk dan akal kita nggak benar-benar hilang, itu maka wudu kita nggak batal. Karena pada zaman Nabi itu para sahabat biasa menunggu sholat isya sambil ngantuk, tertunduk-tunduk kepalanya menahan kantuk, walaupun jadi akalnya nggak benar-benar hilang. Kalau bahasa Sundanya menundutan. Nah, selama kita masih kayak gitu, berarti wudu kita masih sah, begitu. Karena akal kita masih ada. Tapi kalau kita udah benar-benar hilang akal, udah benar-benar tidur plek, udah batal. Kenapa? Rufial kolam, udah termasuk majnun, udah termasuk hilang akal. Nah, begitu. Sampai sini mungkin kita sudahi dulu sampai sini, karena saya juga nggak mau terlalu membebani orang yang baru berkecimpung dalam fikih, teman-teman yang baru hijrah, yang baru belajar tentang agama. Karena yang terpenting itu adalah pengamalannya. Masalah wawasan, masalah sakofah itu bertahap. Ketika orang terlalu banyak sakofahnya, terlalu banyak materi pelajaran, ya kita belajar di kelas saja, terlalu banyak materi mumet langsung. Nah, saya nggak mau terlalu membebani teman-teman yang baru belajar tentang fikih. Kita belajar bertahap dulu. Coba yang kemarin-kemarin udah dipelajari sama-sama, kita praktekin. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.